Baik, selamat datang lagi di channel HM Studio. Terima kasih buat teman-teman yang masih mantengin channel ini, yang masih setia buat nonton video-video edukasi dari saya. Kali ini kita akan belajar bareng tentang VLAN ID ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa itu VLAN ID, pengertiannya dan function-functionnya, bisa download materi PDF yang udah saya rangkum, udah saya buat seminim mungkin biar gampang dimengerti, nggak banyak banget tulisannya. Bisa download di link downloadnya saya kasih di deskripsi. Jadi simpelnya gini, VLAN ID itu digunakan sebagai pengenalan atau alamat utama dalam menghubungkan beberapa subjaringan atau komputer dalam sebuah jaringan lokal. Jadi VLAN ID terbagi menjadi dua macam, diantaranya tipe normal dan tipe extended. Extended gitu ya bacanya. Oke. Jadi tipe normal itu range-nya antara 1 sampai 1005 dengan kecenderungan penerapan pada sisi customer network skala kecil dan menengah. Hanya range ID 1 sampai 1001 yang dapat digunakan sebagai penomoran VLAN ID. Oke, jadi teman-teman yang pengen tahu penjelasannya tentang materinya VLAN ID, silakan download aja materi PDF-nya, ada di link deskripsi. Jadi singkatnya, secara fisik komputer 0, 1, 2, 3 ini secara virtual mereka terhubung dalam satu switch. Tapi pada kenyataannya, pada logikanya mereka berbeda karena mereka berbeda ID-nya. Pada layar teman-teman itu udah tampil di mana sebuah topologi jaringan. Jadi PC 0 dan 1 itu terhubung ke switch dengan pengenalan ID-nya VLAN 1 ya. Lalu yang PC 2 dan 3 itu VLAN 2. Oke, jadi seperti biasa langsung aja kita mau praktekin gimana mengkonfigurasi VLAN ID-nya. Seperti biasa silakan teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer teman-teman. Pada video kali ini saya nggak akan mengajarkan lagi bagaimana cara mengkonfig atau memberikan IP pada masing-masing PC. Silakan teman-teman ikuti saja IP yang sudah saya tentukan di sini biar kita enak belajarnya. Di sini IP pada switch ya, masing-masing VLAN. Jadi nanti kita akan berikan IP VLAN-nya. Jadi sampai sini saya anggap teman-teman sudah mengkonfig IP ya, sudah memberikan IP masing-masing pada PC-nya. Jadi yang pertama-tama kita akan merubah dulu hostname-nya. Kita akan mengkonfig pada switch. Jadi silakan teman-teman klik pada switch seperti biasa, lalu masuk ke CLI. Bentar, ini akan saya besarkan biar teman-teman enak melihatnya. Seperti biasa teman-teman, untuk masuk ke mode switch kita tekan enable. Lalu kita masuk ke global konfigurasi dengan command configure terminal. Oke, untuk merubah hostname silakan teman-teman gunakan command jadi untuk hostname ini teman-teman bisa tentukan sendiri, cuman kalau teman-teman bingung silakan ikuti dulu apa yang saya ketikkan di layar.
Oke, yang berikutnya kita akan memberikan VLAN ID ya. Karena kita akan pakai VLAN ID 100 dan VLAN ID 200, maka kita harus config, kita harus memberikan ID-nya agar switch itu tahu kalau kita mau pakai VLAN itu gitu. Oke, sedikit penjelasan teman-teman. Kita di sini tadi saya sudah merubah hostname ya, hostname sp string smk. Jadi setelah teman-teman enter maka hostname-nya akan berganti dengan sesuai yang teman-teman ganti nama hostname-nya. Lalu berikutnya kita masuk ke mode VLAN 100-nya. Lalu yang berikutnya saya berikan comment name VLAN 100. Ini saya memberikan nama. Jadi VLAN 100 ini saya beri nama VLAN 100 nih ya. Lalu saya exit untuk kembali ke sini, ke config. Lalu yang berikutnya kita berikan nama pada VLAN yang 200. Oke, sampai sini kita sudah memberikan nama masing-masing VLAN yang akan kita gunakan. Jadi buat teman-teman ngecek bahwa VLAN tersebut sudah terdaftar atau belum pada switch, silakan teman-teman ketikkan show VLAN ya. Tapi teman-teman harus keluar dulu dari global konfigurasi mode dengan cara exit. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di layar teman-teman di sini VLAN 100 dan 200 sudah diberi nama, sudah aktif statusnya. Sampai sini teman-teman silakan enter aja. Jadi setelah sukses sampai sini, setelah sukses memberi ID pada VLAN masing-masing, kita akan melakukan registrasi pada setiap interface ke dalam VLAN yang telah dibuat skemanya tadi ya, sesuai skema yang kita buat di sini. Nih. Jadi Jadi PC 0 dan PC 1 kita akan registrasi ke VLAN 100, dan PC 2 dan PC 3 kita akan registrasi ke VLAN 200. Oke, silakan teman-teman masuk ke konfigurasi global mode. Kita akan meregistrasi masing-masing interface ke masing-masing ID-nya. Jadi silakan teman-teman ikuti yang saya ketikkan di CLI pada switch ya.
Oke, lalu yang berikutnya kita akan meregistrasi lagi PC port ETH02. Oke, lalu yang berikutnya kita akan meregistrasi ETH03 dan ETH4 itu kita akan registrasi ke VLAN ID yang 200. Oke, karena kita sudah meregistrasi masing-masing ETH, kita akan cek apakah mereka benar sudah terdaftar pada ID masing-masing. Jadi silakan teman-teman exit dulu dari global configuration. Silakan teman-teman ketikkan show VLAN ya. Oke, jadi di sini sudah tampil dengan VLAN ID 100-nya ETH1, ETH2 dan VLAN 200-nya ETH3 dan ETH4 itu sudah terdaftar pada VLAN masing-masing. Oke, jadi yang berikutnya agar setiap klien dapat mengakses switch atau memanajemen switch, itu switch memerlukan IP. Jadi yang berikutnya kita akan mengkonfig IP address pada switch, karena nantinya switch agar dapat diakses melalui telnet atau SSH dari masing-masing klien. Jadi seperti biasa teman-teman masuk ke configuration global dulu.
Jadi di sini yang akan kita berikan IP itu adalah masing-masing ID ya teman-teman. Oke, tadi di awal kita sudah memberikan bahwasanya VLAN IP dari ID VLAN 100 itu adalah 192.168.0.254. Jadi kita pakai itu. Lalu yang berikutnya kita akan memberikan IP juga pada ID VLAN 200 ya. Oke, kita sudah memberikan IP masing-masing pada ID masing-masing. Lalu berikutnya kita akan mengkonfig SSH agar pada suatu saat klien akan mengkonfigurasi atau memanajemen switch itu dapat dilakukan dari jarak jauh. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengkonfig SSH. Jadi teman-teman silakan lakukan seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, jadi di sini ada yang invalid teman-teman. Jadi ada yang salah komennya ya. Oke, kita cek.
Oke, setelah teman-teman mengkonfig SSH pada switch, silakan teman-teman tes login SSH seperti biasa. Pada saat teman-teman melakukan login pada SSH, tadi teman-teman sudah mengatur password ya. Tadi kita berikan passwordnya kalau nggak salah masuk. Oke, berhasil. Oke, jadi SSH sudah berhasil kita config. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan uji ping ya. Silakan teman-teman klik pada PC 1, masuk ke command prompt, silakan ping IP ini sendiri, cuman pingnya beda ya. Jadi yang di sini saya melakukan ping ke IP switch dengan VLAN ID yang 100 ya. Ini yang belakangnya 0/254. Lalu kita uji coba ping juga ke VLAN ID yang 200 ke PC 2. Masuk ke command prompt dari PC 2, silakan lakukan ping untuk uji coba. Oke, di sini kita melakukan ping pada IP VLAN ID 200 dan itu berhasil. Jadi itu tadi video tutorial dari mengkonfigurasi VLAN dan register ETH masing-masing ke VLAN ID masing-masing. Dan sedikit kita ulas bagaimana cara mengkonfig SSH pada switch. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay, masih nontonin video saya. Jangan lupa teman-teman yang mau pelajari materinya tentang VLAN ID bisa download materi PDF-nya di link deskripsi ada. Silakan langsung download aja ke situ. Oke, sekali lagi makasih banget buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu untuk subscribe channel ini. Tinggalin komentar kalian di kolom komentar, jangan lupa like
dan share ke teman-teman jika merasa video ini bermanfaat agar teman-teman yang lain ikut belajar bareng kita di channel Huma Studio ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. See you the next video.